A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fiil Qur'anu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ataupun sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatin qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul. Zaman Rasul pun ada sahabat-sahabat yang hafal Quran, iya kan? Ada yang luar biasa betul-betul Al-Quran itu menjadi amaliyahnya sehari-hari. Tapi juga sekian banyak sahabat itu juga yang mahjur, meninggalkan daripada Al-Quran ini. Ya. Karena sahabat Nabi juga ada klasifikasinya, ya kan? Yang bertemu dengan Nabi langsung itu, ya kan? Ada ya mungkin Islam tapi ya ada fasikin, ada munafikin kan gitu ya. Terlebih tentunya di zaman kita sekarang ini tadi. Maka peringatan nuzulul Quran ini tidak boleh terlewatkan. Untuk apa? Minimal yang mengingatkan kita ya tentang semangat kita untuk bagaimana memfungsikan Al-Quran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya nuzulul Quran ini mengingatkan kepada kita tentang begitu mulianya Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini. Bulan Ramadan ini salah satu penyebab keistimewaannya karena di bulan Ramadan ini diturunkan kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka kata para ulama, kenapa begitu istimewa sekali Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya? Karena salah satu keistimewaannya ditopang ataupun ditunjang karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan ini pun ada satu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ternyata juga sebab keistimewaan malam tersebut karena di malam tersebut juga diturunkan kitab suci Al-Quran. Tadi tuh dibaca ayatnya dua-duanya sama Pak Ketua DKM, ya kan? Baik itu yang turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu terjadi pada bulan Ramadan yang kemudian biasa kita peringati dengan malam nuzulul Quran. Walaupun di situ ada khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Ya sudahlah, antara itulah kira-kiranya kan gitu. Dan ini khilafiyah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah, dan itu juga sebagai tanda bahwa beliau diangkat menjadi seorang. Inna anzalnahu fi lailatin qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, maka qadar itu artinya juga salah satunya adalah asyaraf. Ya, aidul qadrin, yang punya nilai yang sangat istimewa. Kenapa? Karena di malam tersebut diturunkannya kitab suci Al-Quran saat itu. Maka sampai sekarang pun akhirnya terbawa menjadi mulia. Saking mulianya kemudian mempunyai keistimewaan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Apa kata Allah? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi karena ini bersejarah, karena ini bernilai, maka dihargai oleh Allah bagi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan mendapatkan kebaikan berlipat gandaan. Inna anzalnahu fi lailatin qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, maka qadar itu artinya juga salah satunya adalah asyaraf. Ya, aidul qadrin, yang punya nilai yang sangat istimewa. Kenapa? Karena di malam tersebut diturunkannya kitab suci Al-Quran saat itu. Maka sampai sekarang pun akhirnya terbawa menjadi mulia. Saking mulianya kemudian mempunyai keistimewaan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Apa kata Allah? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi karena ini bersejarah, karena ini bernilai, maka dihargai oleh Allah bagi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan mendapatkan kebaikan berlipat gandaan lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih itu kalau dijumlah.
ya 1000 bulan itu. Maka sangat luar biasa tentu ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Lagi-lagi karena diturunkan pada malam tersebut, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Termasuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia, nabi yang paling istimewa. Dari sekian nabi ada 25 nabi. Dari 25 nabi disalin lagi menjadi ulul azmi. Dari ulul azmi ini disalin lagi menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling istimewa. Makanya disebutnya ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul. Sangat istimewa. Kenapa? Kata para ulama salah satunya karena Nabi Muhammad diturunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim, kitab suci Al-Qur'an. Jadi subhanallah, ya, bulan, malam seseorang yang bersambung langsung dengan Al-Quran meningkat derajatnya menjadi sangat istimewa. Tentu ini bukan suatu hal yang aneh karena Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, yang kemudian sengaja Allah berikan, sengaja Allah turunkan, sengaja Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai aturan bagi umat manusia untuk diikuti dan diamalkan agar mereka mendapatkan kemaslahatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Isinya semua itu adalah aturan-aturan yang Allah berikan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan, ya, sampai yaumil kiamah nanti, sampai datangnya kiamat, sampai kiamat. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan juga berita-berita, cerita-cerita tentang akhir daripada kehidupan manusia. Kalau tidak di surga, ya ujungnya di neraka. Semua itu di mana disebutkannya? Di dalam Al-Quran. Jadi ini peringatan nuzulul Quran. Selain mengingat tadi, yang keduanya adalah untuk kita mengkaji, ya, dan mempelajari kembali tentang begitu istimewanya kitab suci Al-Quran. Sehingga dengan keistimewaan ini kita pun kemudian menjadi tertarik, menjadi termotivasi untuk betul-betul menjadi kitab yang paling istimewa di antara sekian banyak bulan karena diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran. Bagi kita bagaimana? Kita pun kalau ingin mulia harus senantiasa berdampingan dengan Al-Quran. Ya. Harus bersambung, harus bersentuhan, harus berkalian dengan Al-Quran. Kalau kita juga sebagai umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad ingin terbawa mulia karena Al-Quran. Tuh, kertas biasa nggak bakalan ditaruh di atas. Tapi begitu dia ditaruh sebagai kulitnya Al-Quran, ditaruhnya di atas. Ya kan? Jadi kenapa? Karena Al-Quranul Karim. Ya. Kertas yang biasa saja kemudian menjadi mulia. Ya. Begitupun kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau ingin terbawa mulia dengan adanya Al-Quranul Karim, maka kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Sebaliknya, ya Allah mengingatkan dalam Al-Quran kalau orang yang jauh dari Al-Quran, ini kehidupannya akan menjadi kehidupan yang sempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, ya, zikri itu artinya adalah peringatanku. Salah satu makna tafsirnya peringatanku di sini ayat Al-Quran, yaitu adalah kitab suci Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu isinya adalah peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang maksudnya adalah Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapati kehidupan yang sempit. Ya, karena kita jauh dari Al-Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, bahkan nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan dia di padang mahsyar dalam keadaan buta matanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dalam keadaan buta, nauzubillah. Kenapa bisa? Waktu di dunia saya melihat, ya Allah, kenapa pas di sini buta? Karena matanya tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran. Udah apa? Hah? Udah apa? Seren. Sudah kan? Mending.
mata hati, Ya, mereka pun dibilang Lah kalau sudah apa, alhamdulillah kan. Paling Berarti tinggal murojaah doang kan gitu. Ini menghafal enggak, baca orang, nah itu yang jadi masalah. Dan suruh lagi baca di video. Nah, oleh karena itu supaya kita ingin ikut terbawa mulia dengan adanya Al-Quran ini, maka kita harus bersambung dengan Al-Quran. Dengan cara bagaimana bersambungnya? Yang pertama adalah tentu saja dengan cara membacanya. Ya, ini cara pertama kita bersambung dengan Al-Quran. Ya, makanya dalam Al-Quran juga dikatakan warattilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan baik, dengan bagus, dan orang akan baik dan bagus bacaannya kalau dia sering memang membacanya. Ala bisa karena bias. Makanya Al-Quran itu tidak hanya teori tapi betul-betul harus praktek. Sering dibaca Al-Quran itu insya Allah dengan sendirinya akan lancar. Sambil belajar sambil terus ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita berhenti bertadarus terus. Kayak Pak Haji Akbar tiap sore kedengaran suaranya ya. Makanya ya mohon maaf kalau suara mah ya jauh lah kan gitu. Tapi kami sering baca Quran enak kedengarannya. Tapi orang sekalipun suaranya bagus, tapi kalau tidak sering baca Quran, jangan baca Quran, suruh baca Quran ya enggak enak. Padahal katanya punya suara emas. Iya suara emas karena nyanyi. Ya kenapa dia pas begitu nyanyi enak kedengaran suara? Karena dia sering nyanyi. Nah kita yang jarang nyanyi, suruh nyanyi, ya enggak enak. Walaupun suaranya bagus. Karena ala bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa ya. Orang yang biasa sholawatan, ya, kenapa? Karena dia sering sholawatan. Kalau orang yang jarang sholawatan, suruh sholawatan ya susah. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Ayo bareng-bareng. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Itu namanya sholawat Qur'aniyah. Ya. Apa sholawat Qur'aniyah itu? Sholawat kepada Nabi yang kaitannya dengan Al-Quran. Apa itu maknanya? Sholatullah wassalam, ya, sholawat dan salam alaman uhyal Quran, semoga tercurah kepada orang yang diberikan atau diwahyukan kepadanya Al-Quran. Wa ahli baitihil kiram, dan juga keluarganya yang mulia. Wa sahbihi dabil Quran, dan sahabat-sahabatnya yang juga para penghafal Al-Quran. Nah, makanya disebut sholawat Quraniyah. Makanya sholawat itu banyak macamnya. Ya, tergantung mau ngambil porsi mana nih, ya versi mana. Dari sisi Al-Quran yaitu diantaranya ada sholawat Fatih, ada sholawat Munjiah, ada sholawat apa namanya tadi pada. Karena itu maka kita harus sering-sering baca Al-Quran. Sering aja dulu bacanya masih acak-acak enggak apa-apa. Baca aja dulu sendiri. Bisa mau baca terus aja sebisanya sambil tapi terus kita belajar. Karena sudah sering sampaikan bahwa memang ya belajar hukum tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Kalau di mushola ini ada yang bisa hukum tajwid satu orang, maka gugur kewajiban dari semuanya. Karena fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu seperti sholat jenazah. Ada yang meninggal, sebagian menyolatkan, sudah yang lain gugur. Ya, tidak harus kemudian semuanya. Ya, kalau bisa semuanya alhamdulillah. Tapi kalau sudah ada yang mewakili itu cukup. Nah seperti itulah belajar hukum tajwid itu adalah fardu kifayah.
Tapi baca Al-Qur'annya dengan menggunakan hukum tajwid itu tetap fardu ain. Ya. Jangan mentang-mentang kan saya mah bukan ustaz, jadi baca Qur'annya boleh kali gak pakai hukum tajwid. Terus gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa. Tetap harus hukum tajwid. Hir itu ya alif lam samsiah, ya kan? Enggak boleh dibaca Bismillahirrahman, ya, nil rohim enggak boleh. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, madnya, ikhfanya, idghamnya. Jadi akhirnya mau tidak mau kita harus ngerti hukum tajwid, harus belajar. Gitu. Karena sekalipun fardu kifayah, baca Quran dengan hukum tajwid itu fardu ain. Ya, tidak ada misalkan karena kita mau dulu ustaz atau karena kita mau dulu haji baca Qurannya acak-acakan enggak. Ya, makanya oleh karena itu belajar belajar itu masya Allah minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak buayan sampai kita masuk kuliah mana tidak ada batasan umur. Coba juga baca wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi, baca kata Allah, baca. Jadi sebelum yang lain-lainnya kita baca dulu di Al-Qur'an. Ya. Itu baca, terus kita baca. Karena dengan membaca itu ya sumber pengetahuan, termasuk sumber hidayah dan sebagainya. Ya, yang akan melalui proses membaca ini akan banyak ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan. Termasuk dengan membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, apa keistimewaannya? Kalau kita rajin membaca Al-Qur'an, masya Allah. Kata Rasul dalam hadis Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong. Ini adalah keistimewaan orang yang rajin membaca Al-Qur'an, nanti di akhirat akan dibela, akan diperjuangkan oleh Al-Qur'an. Kalau kitanya bersahabat dengan Al-Qur'an dengan cara memperbanyak dan mempersering membacanya. Nah itu terutama di Ramadan ini, ayo yang belum dapat berapa nih, hari keberapa nih? 18 juz, ayo kejar. Ya, karena minimal, standar minimal orang yang bacanya sering, orang yang bacanya banyak, terutama di Ramadan ini, ya minimal dia 1 kali khatam. Dan 1 kali khatam itu ya minimal berarti kalau sudah 18 hari Ramadan ini, ya minimal kita sudah 18 juz. Kalau belum sampai 18 juz, khawatir kita termasuk orang yang di bawah standar. Kalau sudah di bawah standar, nantinya abkir. Apa abkir pun? Ya langsung membuat seorang mancing, singkiraan kan gitu. Nah ini nanti khawatir orang-orang dapat pertolongan dari Al-Qur'an, terbawa mulia dengan Al-Qur'an, kita tidak mendapatkannya karena kita tidak sering membacanya. Ya, ini musimnya Ramadan, ini musimnya Al-Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Ya, kalau ibu sih saya tahu senyum-senyum itu kan sudah khatam kayaknya ya. Iya, tenang aja bosan, saya sudah khatam. Ya. Iya. 30 juz bukan juz 30 bosan. 30. Iya, jadi kan cepat khatam jadi akhirnya dia langsung diambil. Ya, dari awal katanya kecapek ini kejauhan bosan, dia langsung ujungnya aja lah biar cepat khatam. Ya namanya khatam itu ya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ya. Ayo, mumpung masih ada kesempatan di Ramadan ini kita khatamkan baca Qur'annya, ya. Khatamkan baca Qur'an supaya kita termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi tadi, Iqra'ul Qur'an, baca oleh kalian Al-Qur'an, sehingga dengan baca Al-Qur'an ini mudah-mudahan kita di akhirat ditolong dibela oleh Al-Qur'an. Asyam wal Qur'an yashfa'an yaumil qiyamah. Dalam hadis yang lain, ya maknanya sama. Ya kata Rasulullah, Al-Qur'an dan puasa yashfa'an yaumil qiyamah, nanti akan memberikan pertolongan pada hari kiamat. Ya, ayo supaya, dan itu tentu suatu kemuliaan. Tidak semua orang mendapatkan syafaat. Enggak bisa. Ya. Enggak bisa mendapatkan syafaat, tidak semua orang.
orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan mendapatkan syafaat. Ayo, maka kita evaluasi, ya, evaluasi diri kita masing-masing, sejauh mana selama ini fokus kita, konsentrasi kita, ya, gairah kita untuk membaca Al-Quran ini, terutama di Ramadan. Ya, di luar Ramadan bagaimana? Ya seharusnya, tapi di Ramadan ini, ya minimal tadi itu 1 kali khatam. Ya, kalau di luar Ramadan tidak khatam, ya mungkin tadi itu. Tapi sebenarnya kalau di Ramadan juga harusnya khatam, karena waktunya lebih panjang. Maka Rasulullah dan juga para sahabatnya terutama ya banyak mencontohkan kepada kita. Ada yang setiap minggu khatam bacanya, ya. Tapi mereka tadi itu kata Pak Haji Basri tidak dilihat. Karena apa? Karena mereka hafal. Nah, kalau hafal ya silahkan aja. Karena dulu juga zaman para sahabat itu kan Al-Quran bukan seperti kita sekarang. Ada mushaf seperti itu belum zaman sahabat dulu. Ya mereka adanya Al-Quran itu fi sudurihim, sudah dihafal di dada mereka semua Al-Quran itu. Makanya kemudian begitu Rasulullah wafat, ya kan Al-Quran ini masih berserakan. Pada zaman Abu Bakar banyak terjadi peperangan. Sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran ini banyak yang meninggal. Disitulah kemudian terpikir, waduh, ini kalau nggak segera dibukukan Al-Quran ini, sahabat pada meninggal, ini nanti repot, Al-Quran ini akan tercecer kemana-mana, ini bisa nggak tersampaikan, ini harus segera. Maka zaman Abu Bakar sudah dimulai sebenarnya, hanya rampung dan selesainya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Maka yang sangat terkenal disebut dengan Mushaf Utsmani, karena memang dirampungkannya pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Baru setelah itu, setelah rapi, kemudian terus sampai kemudian akhirnya seperti kita sekarang ini, Masya Allah, Al-Quran dengan ukurannya, dengan modelnya, dengan warnanya, macam-macam, tinggal kita maunya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ya, begitu dimudahkan ini jadi melenakan. Iya betul. Ya begitu fasilitas bahkan di HP saja ada. Ya kalau kita mau gitu tuh, tapi justru kadang-kadang melemahkan kita. Ya kadang-kadang begitu. Jadi mudahnya fasilitas kadang-kadang membuat kita malas. Iya. Ya. Berbagai fasilitas yang ada itu kadang-kadang membuat kita semakin malas. Padahal Al-Quran ya Allah sekarang luar biasa. Ya mau yang mushafnya seperti itu ada, yang digitalnya ada. Tapi kenapa kemudian ini sampai terjadi 70% masyarakat Banten tidak mahir baca Quran? Ya. Nah, karena itu yuk melalui peringatan Nuzulul Quran ini supaya kita terbawa mulia seperti Ramadan, seperti malam Lailatul Qadar, seperti Nabi Muhammad SAW terbawa mulia dan istimewa karena bersambung dengan Al-Quran. Maka kita pun sebagai umatnya salah satu langkah yang bisa kita tempuh agar kita terbawa mulia dengan mulianya Al-Quran, yaitu dengan memperbanyak membaca. Setuju? Sepakat? Siap khatam Al-Quran siap? 30 juz ya, jangan juz 30. Insyaallah udah pensiun. Iya, insyaallah ya. Kalau dulu oke lah ya kan, sibuk lagi ngaji juga Pak Abu izin Ustaz jam malam. Oh iya silakan. Sekarang kan udah nggak ada jam malam kan? Iya. Kan insyaallah. Iya rata-rata di sini insyaallah 100 mina apa koma ini. Ya, mudah-mudahan 100% bisa khatam Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Sekali saja lah minimal. Nggak usah banyak-banyak ya. Syukur-syukur kalau kita bisa berkali-kali, 2 kali, 3 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, caranya bagaimana? Lebih meningkat lagi. Ya, agar kita mendapatkan kemuliaan daripada Al-Quran ini, selain membacanya, kita juga bisa dengan cara menghafalnya. Waduh, berat lagi Ustaz. Bukia bacanya bikin pedas matanya. Kamu mani ngapal, otaknya puyeng juga. Kamu mani tua juga Ustaz. Sebenarnya tua muda itu tidak ada bedanya. Itu hanya alasan yang kita buat saja. Ya. Nabi Muhammad juga kalau bulan Ramadan, ya bahkan menjelang beliau itu wafat, ya kan, tadarus bersama malaikat Jibril itu, ya beliau membaca malaikat Jibril yang menyimak ataupun mendengarkan, gitu ya. Itu juga sebaliknya. Usia beliau juga tidak muda, 63
63 tahun kan saat itu sudah menjelang wafat itu. Ya, begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Ya, ada yang usianya juga lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka para penghafal Al-Quran juga. Nah, kalau kemudian kita ini alasan dengan usia, alasan yaitu adalah alasan yang dibuat-buat seolah-olah untuk membenarkan kita. Padahal kalau kita ada kemauan, insya Allah kita juga bisa menghafalnya. Yaitu tadi, kalaupun tidak sampai 30 juz, minimal juz 30 maaf, hafal. Ya, jangan sampai enggak 30 juz 30 juga enggak hafal. Ayo, mulai ya dengan program apa? Minimal one day one ayat. Satu hari satu ayat. Ya, misalkan surah apa tadi itu yang dibaca Haji Ahdar, ya Iqra, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sambil dilihat, dibaca. Berapa? Minimal 5 kali, maksimalnya 20 kali. Insya Allah itu hafal. Setelah itu ditutup Al-Qur'annya setelah kita baca, ya. Sudah ada gambaran bayangan di sini. Tutup Al-Qur'annya, ya tadi setelah baca 20 kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, tutup dan kita ulang sambil kita memejamkan mata atau sambil kita tidak melihat mushafnya. Nah, minimal berapa? 5 kali, maksimalnya 20 kali. Dapat tuh sehari seayat. Kalau sehari seayat istiqomah, sebulan 30 ayat. Selesai surah Al-Alaq itu hafal. Iya kan? Ya, surah Al-Alaq kan tidak nyampe 30 ayat. 30 ayat sebulan. Tambah 2 bulan, tambah setahun. 300 sekian ayat. Masya Allah. 300 ayat adalah katakan setahun, kan lumayan ya. Ya. An-Naba 40. Ya kan, An-Nazi'at juga kurang lebih 40, sedikit nanti Abasa. Udah, juz amma insya Allah lah. Kayaknya setahun kayaknya khatam. Ya, kalau kita mau juz amma artinya juz 30. Ya. Apa keuntungannya? Tentu kalau baca saja tadi keistimewaannya, apalagi kalau kita menghafalnya. Kalau tadi dengan kita membaca Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita, kalau kita hafal Quran, kita yang bisa memberi syafaat kepada orang lain. Istimewa nggak itu? Luar biasa. Kalau kita cuma baca doang, tapi bacanya rajin tadi itu, rajin bacanya, bagus bacanya. Ya, belum bagus masih mau belajar, ya. Karena belajar itu terutama apa yang kita pelajari Al-Quran minal mahdi ilal lahdi, semenjak dari buayat sampai masuk ke liang lahat, tidak ada batas usia, tidak ada batas umur, apalagi pensiun tidak ada. Ya, selagi kita mampu untuk belajar, teruskan belajar, jangan sampai berhenti. Ya, terus kita baca, kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kalau kita hanya hafal Quran, kita yang bisa memberi syafaat kepada orang. Jadi kita dijadikan sebagai wasilah memberi syafaat. Luar biasa, sangat istimewa. Mana dasarnya Pak Ustaz? Ada hadis sahih. Kata Nabi dalam hadis tersebut, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa hafizahu, dan dia menghafalnya. Nah, ini istimewanya. Ya, memang dibaca dulu Pak Haji Bisri sebelum dihafal tadi kata Pak Abdul. Iya, sebelum dihafal dibaca dikit, jadi orang kaya. Tapi kalau sudah hafal ya silakan. Enggak apa-apa, karena orang sudah hafal itu terbayang. Ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Makanya Ustaz Adi Hidayat ya luar biasa. Hafal pojok atas ini halaman sekian, karena betul-betul tergambar dalam bayangannya itu, dalam hatinya sudah paten sekali, luar biasa. Ya, kalau memang sefokus itu, sekonsentrasi itu bisa. Bahkan ada anak kecil itu yang 2 jam kembar itu, ya kan, mundur 20 halaman, maju 20 halaman, itu bisa. Ya Allah, barang kita mau berlatih halaman lagi bingung. Surah Ali Imran, terus kita yang berruku, surah Ali Imran. Surat keberapa Pak Ustaz itu? Surat ketiga. Itu bulan kali. Orang bulan. Masya Allah. Cuma kan berlatih halaman, udah kon ngapa?
Masya Allah, ini luar biasa ya. Ini, ayo oleh karena itu semangat ya untuk belajar Al-Quran. Ya, tadi itu subhanallah di pojok bawah ya itu baris yang kesekian, Masya Allah luar biasa. Ya, matang betul itu menghafalnya seperti itu. Ya luar biasa. Halamannya halaman sekian. Masya Allah. Dan memang ya para kufar, para penghafal Al-Quran itu menyarankan ya bahwa ketika menghafal Quran itu kalau bisa Qurannya jangan ganti-ganti, satu aja ya. Nah, kalau ganti-ganti nanti gambarannya nggak tergambar banget gitu ya. Makanya almarhum Syekh Ali Jabir ya kan pernah mengajari cara menghafal Quran. Kata dia Qurannya taruh di sini, kemudian kalau tidak dibaca cukup dilihat saja sebenarnya kita bisa. Karena mata kita ini sebenarnya lebih canggih daripada kamera. Ininya ini apa namanya? Di dalam mata kita ini kan untuk merekam. Kamera itu ada apanya kamu? Lensanya. Ya kan lensa kamera kan strike gitu kan, langsung terekam kan, di print ada itu gambarnya persis dengan apa. Mata kita itu sebenarnya lensanya lebih tajam daripada lensa kamera. Makanya begitu lihat Al-Quran berapa kali strike gitu kan, langsung terekam harusnya. Lamun matanya bersih, lamun matanya bening, lamun matanya kotor malah bisa lihat acak-acakan buram Al-Quran. Ya seperti kamera juga kalau lensanya kotor bisa nggak? Ya nggak bisa lah gitu. Apalagi kalau kameranya tertutup, nggak bisa cetrek. Di gambarin lah kalau tertutup jadi. Begitu juga kita. Makanya para penghafal Quran itu pertama harus ikhlas bersih hatinya. Karena Allah baru dia akan dimudahkan oleh Allah. Seperti lensa kamera tadi bersih bening, gambarnya juga cepat, kelihatan banget, luar biasa. Ya, begitu juga. Ya, tentu makanya hafal Quran itu bukan hanya di mata, di sudut. Ya, tapi memang melalui jalur panca indera kita ini. Ya. Nah, kita teruskan hadis tadi apa kata Nabi? Man qara'al Qur'an, barang siapa membaca Al-Qur'an wa hafizahu dan dia menghafal Al-Qur'an itu adkhalahu Allahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Hebatnya hafal. Kalau yang cuma baca ada juga. Tapi kalau yang baca itu cuma baru dirindukan. Ya, arba'atun al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Ya, siapa itu? Yang pertama tali Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Cuman baru dirindukan, nggak tahu ketemu atau enggak itu. Ya. Tapi kalau orang yang hafal langsung kata Nabi, man qara'al Quran wa hafizahu adkhalahu Allahul jannah. Allah akan memasukkannya ke surga. Udah jelas. Kalau yang hafal Quran. Tapi kalau yang baru baca-baca doang, itu baru dirindukan. Ya, itu baru dirindukan oleh surganya Allah. Ada hadisnya. Ya, al-jannatu mustaqatun min arba'atin nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimina Ramadan. Ya. Pertama adalah orang yang gemar baca Quran, menjaga lisan, memberikan makan, dan yang keempat orang yang puasa di bulan Ramadan. Itu rindu surga itu kepada mereka. Ya, tapi nggak tahu apakah kerinduan ini akan terbayar atau tidak. Tergantung nanti amalnya di akhirat ya. Terutama di akhirnya nanti. Apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nauzubillah ini. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Meninggalnya lagi pegang Al-Quran, meninggalnya lagi baca Al-Quran, meninggalnya lagi menghafal Al-Quran. Masya Allah ya, wafat yang indah dalam keadaan husnul khotimah. Iya, itu. Jangan sampai meninggal lagi dangdutan dulu sih. Ya. Jadi kita minta kepada Allah sambil terus berusaha supaya wafat kita, meninggal kita kondisinya dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang hafal Quran adkhalahu Allahul jannah. Apa sampai berhenti di situ? Tidak. Karena saya katakan tadi kalau orang yang baca Quran, Quran akan memberikan syafaat kepadanya. Tapi kalau orang yang hafal Quran, dia yang akan diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada yang lain. Ya. Maka kelanjutan hadisnya kata Nabi, wa syafa'ahu
asyratin min ahli baitihi qad istaujabun nar. Dan Allah mengizinkan kepadanya untuk memberikan syafaat kepada 10 orang dari keluarganya, padahal 10 orang dari keluarganya itu istaujibun nar, mereka harusnya wajib masuk neraka. Tapi karena ada penghafal Quran, dibebaskan, dientaskan, ditolong, diberikan syafaat oleh penghafal Quran tersebut, akhirnya dibebaskan dari neraka. Berarti untung enggak ya keluarga yang ada penghafal Qurannya? Sangat untung. Satu aja kecil. Betul enten sampun mesin laposan kan sewa juga bel kabeh putune. Nah, iya. 10 itu banyak loh. Jarang orang yang sekarang sekeluarga itu 10 adik kakak, adik beradik. Ya kan? Tuh kalau ada ya kayaknya kakeknya ke bawah, kakaknya. Ya kan? Tuh. Pas adiknya, kakaknya, orang tuanya, ibu bapaknya udah ke bawah, masih ada sisa 3 lagi. Karena berapa? 10. Ditanya oleh malaikat, "Ya siapa lagi yang mau ditolong?" "Oh, kakek saya." Karena dulu waktu saya di pesantren itu kakek saya suka ngasih jajan saya waktu mondok. Wah, ketawa. Padahal harusnya kakeknya masih neraka tuh. Udah nemah harusnya. Tapi subhanallah. Jadi keistimewaan orang yang menghafal Al-Quran. Ya, tidak hanya Al-Quran yang memberi syafaat, tapi dia karena ada di dalam dirinya Al-Quran. Tidak tanggung-tanggung 10 orang sekaligus bisa ditolong olehnya, dan itu pertolongan yang bukan sembarang. Istaujabun nar, harusnya orang itu masuk neraka. Berarti kalau misalkan nanti kakeknya ternyata karena soleh, wis kita nanti surga pun mau semua. Ibu bapaknya, ya tapi keluarga yang lainnya, embu bibi nih, embu mama nih, ya kan? Yang penting masih ada kaitan keluarga 10 orang, luar biasa. Ya. Itu misalkan ada ponakan yang pesantren, mamanya belum nganter mengenai jajan misalkan. Ngampun tuku Qurannya sih bagus Quran. Dipakai untuk menghafal Al-Quran. Itu bisa terbawa. Ponakan enggak ada. Datang kita ke pesantren, tahfidz Al-Quran. Pak Kiai gimana? Alhamdulillah. Yang kurang apa? Kalau santrinya bertambah, ini Quran yang sama ini masih kurang. Berapa lagi Pak Kiai? 100. Udah saya berikan Pak Kiai. Wah, 100 Quran diberikan kepada para penghafal Al-Quran. Insya Allah ke bawah kita pahalanya. Ya. Jadi kalau bisa kita menjadi menghafal, kalau tidak ada di antara keluarga kita yang bisa menghafal Al-Quran, kita dorong kita semua supaya terbawa tadi. Ya. Itu sampai tua itu Pak sih. Sampai Tua. Apanya? Hafalnya. Oh iya, kalau ada hafal harus murojaah, harus terus ulang-ulang. Pak Ji dulu kan misalkan boleh ya hafal sampai umur 15 tahun ya. Pada waktu terus sini hilang. Nah itu harus dimurojaah, Aku murojaah itu diulang-ulang. Iya, jangan sampai hilang. Sungguh banyak. Iya. Sungguh Fatimah itu. Iya. Maka sekarang harus diulang lagi Pak. Harus diulang lagi, harus dimurojaah lagi. Kalau misalnya ulangnya ngikuti HP atau kaset, iya nggak apa-apa, yang penting nanti nempel lagi. Begitu HP-nya matiin, kita masih bisa nyambung. Ya, berarti kalau HP-nya mati, kitanya mati, ya berarti soal apa? Ya, gitu. Nah, berarti apa sih? Apal dulu itu hilang berarti. Apanya? Apa yang dari dulu itu? Iya, jadinya hilang. Nah, itu tadi. Makanya jangan sampai hilang. Kita harus murojaah kembali. Emang lu apa Ji? Apa? Surat Al-Ikhlas. Bersih dulu. Oleh karena itu, ya memang hakikatnya anugerah, tapi kita harus berusaha. Ya, kalaupun tidak 30 juz, minimal juz 30. Juz 30 juga enggak bisa juga. Ya minimal surat-surat pendek. Ya, kita hafal dari atas sampai kulhu, sampai kuliah, ya kan, sampai al-hakumut kan gitu. Terus sampai ad-duha, gitu kan. Kayaknya kalau pasti niku mah setiap terawih. Iya, kayaknya iya. Kalau surat duha mah kayaknya hafal semua. Soalnya sudah sholat ini ya, sholat duha ya. Memang salah satu merawat atau menjaga hafalan itu
yang sudah kita hafal itu ketika sholat sunnah kita baca. Caranya seperti itu supaya kita tidak hilang hafalan. Walaupun misalkan baru dapat satu ayat, nanti begitu sholat sunnah yang kita baca supaya kita hafalannya tidak hilang. Dan yang terakhir yang bersambung dengan Al-Quran supaya kita terbawa kemuliaan dengan adanya Al-Quran ini tentu saja adalah mengamalkannya, ya, membaca, kemudian kita menghafal dan mengamalkannya. Itu yang lebih utama tentunya. Ya, tapi tentu kita tidak akan bisa mengamalkan daripada Al-Quran kalau kita membaca dan menghafal saja masih jauh. Tentu membaca di sini tidak hanya sekedar bacaan sebenarnya, yang lebih utama lagi mentadabburi, yang memahami isi maknanya. Karena warattilil Qur'ana tartila itu baca dengan tartil, yakni juga bitadabburi. Ya, sehingga ketika kita baca ayat neraka kita menangis, ketika kita membaca ayat surga kita pun tersenyum sambil berdoa di dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan hamba termasuk yang kau karuniai bidadari-bidadari yang cantik jelita. Kan gitu. Dalam hatinya kan ada tuh hurun 'ain, ya kan? Bidadari-bidadari yang masya Allah, gitu. Wa kawaiba saroba. Yang bidadari-bidadarinya itu adalah yang sebaya-sebaya Pak Haji. 6 kafe. Iya lah kasih tuan nih kan 3.000. Iya 33 lah 3.000. Itu luar biasa. Ya tentu karena apa tadi memang tujuan daripada Al-Quran ini diturunkan agar menjadi panduan yang kemudian kita amalkan petunjuknya, amalkan perintahnya dan jauhi larangannya. Ya kan apa yang dilarang oleh Al-Quran maka kita harus jauhi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, orang kalau ingin menempatkan derajat takwa, petunjuknya, panduannya adalah Al-Quran. Ya, orang tidak akan mungkin menjadi orang yang bertakwa kalau tidak berpegang teguh terhadap Al-Quran. Dan kalau kita sudah dikategorikan ya sebagai orang-orang yang bertakwa, masya Allah. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga Allah buat sedemikian rupa dengan segala kenikmatannya disediakan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia juga di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi masya Allah. Ya kalau kita mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran ini, ya petunjuk-petunjuknya karena kita sudah baca, kita sudah pahami, bahkan kita sudah menghafalnya, kemudian kita mengamalkannya, itulah daripada puncak ya kesempurnaan kita memperlakukan Al-Quran dengan baik dan benar. Sementara ini sesuai dengan aduan Rasulullah tadi 14 abad yang lalu, banyak di antara kita yaitu adalah qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah ya Tuhanku, kata Rasul, sesungguhnya kaumku ini banyak di antara mereka yang menjadikan Al-Qur'an itu terabaikan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok tersebut. Ya, tapi sebaliknya kita menjadikan Al-Qur'an ini sebagai panduan hidup kita, sebagai pegangan hidup kita, sebagaimana kita juga sering membaca sholawat dan doa kalau kita selesai baca Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya intinya bagaimana kita memfungsikan kembali Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya
jadikan Al-Quran ini betul-betul pegangan hidup kita, yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita pelajari, ya. Jangan seperti ke HP. Nih HP mampu kayaknya sejam orang yang telepon, tengok maning, ya kan? Kalaulah kita terhadap Al-Quran seperti itu, ya tadi itu kayaknya insya Allah seminggu sebalin lah khatam Quran. Asalnya Al-Quran sama dengan megang HP, ya kan? Itu frekuensinya, durasinya, ya. Tapi ada kalanya ya dari itu. Makanya manfaatkan, ya insya Allah ya HP ini tidak haram seutuhnya, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan juga untuk media-media kebaikan. Ya, karena sekarang Al-Quran juga bisa digital, ya kan? Dalam HP kita bisa kita download, baik itu berupa aplikasi ataupun apa, yang sudah banyak sekali, ya, yang kemudian kita bisa membaca Al-Quran. Ya, kalau memang dirasa Al-Quran yang berbentuk mushaf seperti biasa, ini menyulitkan kita untuk dibawa-bawa, misalkan, ya silakan. Ya, jangan sampai kita lebih banyak melihat HP daripada melihat Al-Quran. Terutama di bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran. Bulannya kita musimnya Al-Quran. Ya, sering saya umpamakan bahwa pohon itu kalau masih sehat, ya minimal dia ketika musimnya berbuah. Musim rambutan berbuah rambutannya, musim mangga berbuah mangganya. Ya, tapi kalau kemudian musimnya enggak berbuah, berarti pohon itu bermasalah. Ya, ini yang kita khawatirkan, nanti kalau sudah bermasalah kita kemudian ditebang, ya kan? Ya benar yang diceritain orang musim, ya kan? Musim dia berbuah, ya kan? Berarti penyakitan jadinya. Akhirnya kita ditebang. Alhamdulillah ini, ya karena apa? Dalam hadis juga dikatakan kalau Al-Quran dijadikan di depannya sebagai panduan, sebagai imamnya, maka qadahu ilal jannah. Maka Quran akan menuntunnya menuju surga. Tapi barang siapa menjadikan Al-Quran wara'ah, di belakangnya, dicuekin, masa bodoh, sing gelang, sing diutamakan, sing liane daripada Al-Quran, maka Al-Quran akan mendorongnya, menjerumuskannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah saya kira 10 bit hikmah dari peringatan Nuzul Quran kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat adanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al mana hadhihi al-marhumah. Amin. Wa farqana min ba'dika farqan ma'sumah. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahrum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hifdza kitabikal karim. Allahumma ja'alna mimman ahalla halala wa harrama harama wa yahkumu bi hukmi wa yu'minu bil syar'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wad dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin berkali dengan Al-Quran, selalu istiqomah membaca Al-Quran dan selalu mengamalkan Al-Quran. Insyaallah. Ada pula beliau mau dimanfaatkan. Wassalamualaikum